Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa Espero kelas 8 khususnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gak usah keluar-keluar kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak ya. Untuk pelajaran matematika kelas 8 di semester 1 di masa pandemi ini ya. Nanti ada beberapa bab, ada 5 bab. Yang bab pertama itu tentang pola bilangan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Terus nanti untuk bab-bab berikutnya semoga udah bisa pelajaran tatap muka seperti biasa ya, bisa belajar di kelas bersama-sama. Amin. Untuk bab 1, pola bilangan. Nanti kalian belajar tentang pola, ada yang namanya pola bilangan, ada barisan bilangan, ada juga deret bilangan. Pola bilangan itu apa toh? Pola bilangan ini pengertiannya panjang ini. Oh ya, untuk kalian nyatetnya nanti setelah di video ini ya, setelah tampilan video ini nanti ada catatannya. Kalian nyatetnya dari situ aja. Untuk videonya diperhatikan langkah-langkah pengerjaan soal terutama di situ. Kembali ke pola bilangan. Pola bilangan pengertiannya seperti ini. Susunan beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Contoh gini. Nah, misal punya bilangan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Dan ada juga misal 5, 7, 8, 9, 15, 17 dan seterusnya. Nah, misal ini perhatikan contoh yang pertama. 4, 8, 12 dan 16. Ini disebut pola bilangan karena gini, 4 ke 8 dari bilangan pertama 4 ke 8 dia bertambah 4. Kemudian 8 ke 12 dia juga bertambah 4, 12 ke 16 dia juga bertambah 4. Berarti barisan bilangan ini, pola bilangan ini, bilangan yang berjejer-jejer ini selalu bertambah 4. Berarti habis 16 setelah ini pasti bilangan 20. Kemudian habis 20 pasti 24 dan seterusnya selalu bertambah 4. Sekarang lihat contoh yang kedua. Ada 5, 7, 8, 9, 15, 17. Lihat selisihnya atau polanya. 5 ke 7 nambah 2, 7 ke 8 nambah 1, 8 ke 9 nambah 1, 9 ke 15 nambah 6, 15 ke 17 nambah 2. Nah, ini kan nggak berpola dia bertambahnya acak-acakan. Nah, yang seperti ini dia bukan disebut pola bilangan. Jadi pola bilangan itu ada bilangannya dijejer-jejer gini dengan pola tertentu. Kalau tambah ya tambahnya harus selalu sama, tambah 4, tambah 4, tambah 4, atau tambah 1, tambah 2, tambah 3, urut gitu. Jadi kalau dia nggak berpola, kayak contoh yang kedua ini, berarti dia disebutnya bukan pola bilangan. Sederhananya gitu. Sekarang balik lagi nih, di pola bilangan itu ada jenis-jenisnya. Ini nanti silahkan kalian baca sendiri di catatannya nanti ada. Ini hanya dijelaskan yang pola bilangan ke-6 nih, pola bilangan Fibonacci. Ini yang menarik. Ini lihat, pola bilangan Fibonacci itu pengertiannya bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Maksudnya gini, pola bilangan Fibonacci itu kalian awali dengan bilangan sembarang, 2 bilangan sembarang, yang penting nggak 0 dan 0 sembarang ya, yang penting nggak 0 dan 0. Di contoh ini diawali dengan bilangan 1 dan 2. Kemudian bilangan berikutnya di sini angka 3 itu didapat dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya, 2 ditambah 1, dapatnya 3 ini. Kemudian bilangan berikutnya 5. 5 itu didapat dari 3 ditambah 2. Misal bilangan ini 34. 34 ini didapat dari 21 tambah 13. Itu menariknya pola bilangan Fibonacci. Ini juga ada contoh lain, mulainya dari 2 dan 2. 2 tambah 2 ketemunya 4. Kemudian 4 tambah 2 ketemu 6. 6 tambah 4 ketemu di sini 10 dan seterusnya, nggak ada ujungnya, sama kayak yang tadi.
Sekarang kita langsung masuk ke barisan bilangan. Nanti ini ada 3, barisan aritmatika, barisan geometri, sama barisan aritmatika berderajat 2. Sekarang kita masuk yang pertama, barisan aritmatika. Ini ya, slideshow. Nih, barisan aritmatika. Untuk pengertiannya nanti kalian lihat sendiri di catatan. Ini langsung ke contoh biar lebih mudah paham, gak usah dihafalkan pengertiannya. Nah, ini ada contoh barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Dia disebut barisan aritmatika kalau dia seperti ini, perhatikan. Nah, 2 ke 5 dia nambah 3, 5 ke 8 nambah 3, ini nambah 3, nambah 3. Jadi ketika selisihnya antar bilangan ini selalu sama, berarti dia disebutnya barisan aritmatika. Di sini selisihnya selalu sama 3. Contoh lagi, ada bilangan ini 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ini selisihnya juga selalu sama, selisihnya 2. Nah, barisan bilangan seperti ini berarti dia disebut barisan bilangan aritmatika. Contoh lagi, nah ini kalau contoh pertama sama kedua, ini kan bilangannya semakin besar, 2 sampai 14 dan seterusnya. Ini juga 5 sampai 13 dan seterusnya. Tapi kalau ini bilangannya semakin kecil. Kalau bilangannya semakin kecil berarti otomatis dia dikurang, dan pengurangnya juga bilangan yang sama. Di sini selalu dikurang 4. Jadi kalau bilangannya semakin besar berarti di sini ditambah bilangan yang sama. Kalau bilangannya semakin kecil dia dikurang bilangan yang sama. Terus nanti ada beberapa istilah ini. Yang selisihnya ini kalau di contoh yang pertama ini ditambah 3, contoh kedua ditambah 2, contoh ketiga dikurang 4. Ini yang bawah-bawah ini itu nanti disebutnya beda. Jadi beda ada yang positif kalau bilangannya semakin besar, ada beda yang negatif kalau bilangannya semakin kecil. Terus bilangan ini diperhatikan kursornya, ada 2, 5, 8, 11, itu disebutnya suku. Yang paling depan ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya sampai suku keberapapun. Nah, misal ada pertanyaan gini, ini ada bilangan barisan bilangan yang nomor 1, diperhatikan. Ini kan suku pertama, 11 ini berarti suku keempat. Nah, misal ditanyakan suku ke 100-nya bilangan berapa? Kan nggak mungkin kalian menuliskan sampai bilangan ke 100. Untuk mencari seperti itu ada rumusnya di sini. Rumus suku ke n barisan aritmatika. Rumusnya seperti ini. Nanti di sini nggak dijelaskan ini asal usulnya dari mana. Nanti kalian cari sendiri ya, di internet banyak kenapa tiba-tiba muncul rumus seperti ini. Karena keadaannya lagi pandemi gini, kita langsung pakai aja, langsung dihafalkan ya. Ini sedikit penjelasannya. UN itu suku ke n, maksudnya kalau ditanyakan suku ke 100 bilang berapa, berarti ya diganti U 100 gitu ya. A itu suku pertama, berarti suku yang paling kiri. B itu bedanya, tadi ada yang kadang positif, kadang negatif. Kemudian penulisan A ini nanti di materi deret aritmatika, ini kan barisan aritmatika. Di materi deret aritmatika, suku pertama itu juga biasanya disebut dengan U1 nanti penulisannya. Ini rumus dihafalkan ya. Sekarang ke contoh soalnya. Nah, ini tentukan, ini harusnya ada tambahan kata rumus di sini. Tentukan rumus suku ke n dan suku ke 16 dari barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kita lihat dulu, ini barisan aritmatika atau bukan. 3 ke 5 dia bertambah 2, 5 ke 7 dia bertambah 2, 7 ke 9 juga bertambah 2. Penambahannya selalu sama, berarti dia barisan aritmatika. Pengerjaannya gini biar lebih mudah. Pertama tulis dulu A atau suku pertamanya berapa.
Nah, A di sini sama dengan 3 karena yang paling depan ini ya, suku pertama sama dengan 3. Kemudian tulis B-nya, bedanya atau selisih antar suku. Nah, gini. Kalau pakai hitungannya gini, U2 dikurangi U1 atau suku kedua kurangi suku pertama. Boleh juga yang sini, suku keempat kurangi suku ketiga, suku ketiga kurangi suku kedua. Hasilnya pasti sama, selalu 2. Kemudian kita kerjakan yang ini dulu, tentukan rumus suku ke N. Pertama tulis rumusnya dulu. Karena di materi ini nanti banyak rumus, setiap sebelum mengerjakan selalu tulis rumusnya dulu ya, biar cepat hafal nanti. Tulis rumusnya dulu, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kalau pertanyaannya tentukan rumus suku ke N, N-nya biarkan tetap N. N di depan ini sama N-nya di dalam kurung tetap N. Yang kalian ganti hanya A dan B-nya saja. Ini, A-nya diganti 3, B-nya diganti 2. Karena ini B-nya 2, A-nya sudah diketahui juga 3. Sekarang menghitungnya. Hitung yang belakang ini, yang kurung sama 2. Pengalinya kayak waktu kelas 7 ya. Di bab aljabar perkalian, 2 dikali dengan N, 2 dikali dengan negatif 1, dapatnya gini. 3-nya tetap 2 kali N jadinya 2N, 2 kali negatif 1 jadinya negatif 2. Kemudian yang bisa dihitung, ini konstanta 3, ini ada variabelnya N, ini juga konstanta negatif 2. Yang dihitung berarti konstanta dengan konstanta atau angka dengan angka. N-nya tetap 2N, 3 kurangi 2 jadinya 1. Jadi ketemu UN-nya 2N ditambah 1. Itu ya, hati-hati ngitungnya yang ini. Ini materi kelas 7. Sekarang kita hitung yang menentukan suku ke-16. Karena kita udah punya rumus suku ke N yang ini, kita pakai yang ini, 2N ditambah 1. Tulis dulu. UN sama dengan 2N ditambah 1. Karena mencari suku ke-16 berarti mencari U16, N-nya tinggal diganti 16. 2N berarti 2 kali 16. Tinggal dihitung biasa, ketemu U16 sama dengan 33. Paham ya? Ini soal yang paling mudah. Kemudian soal yang nomor 2. Tentukan suku ke-15 dari barisan 4, 7, 10. Ini sama kayak soal nomor 1, tapi ini nggak pakai mencari rumus suku ke N, langsung mencari suku ke 15. Cek dulu ini aritmatika atau bukan. 4 ke 7 nambah 3, 7 ke 10 juga nambah 3, berarti ini barisan aritmatika. Kayak tadi tulis dulu A-nya. A barisan suku pertamanya 4, bedanya 3 ya, 7 dikurangi 4 atau 4 ke 7 itu nambah berapa. Kemudian tulis rumusnya dulu kayak tadi. Kemudian mencari suku ke-15 berarti mencari U15. N-nya diganti 15, A diganti 4, B diganti 3. Kalau seperti ini, yang di dalam kurung dihitung dulu aja biar mudah. Ini dikurangi dulu ya, 15 kurangi 1 dapatnya 14, tinggal dikalikan. Nah, tinggal dijumlah, ketemu U15 sama dengan 46. Ini lebih mudah juga. Jadi kalau nggak disuruh mencari rumus suku ke N, langsung pakai rumus UN biasa. Ini ya. Lanjut contoh soal nomor 3. Nah ini agak panjang nanti kalau model soal seperti ini. Perhatikan kalimat soalnya. Di soal ini benar-benar perhatikan pergerakan kursornya ini ya, perhatikan pergerakan anak panahnya ini. Diketahui barisan dengan suku ketiga adalah 30. Kita tulis dulu. Suku ketiga adalah 10, berarti U3 sama dengan 10. Harus bisa nulis gini. Dan suku ke-8 adalah 30. Tulis juga U8 sama dengan 30. Ini ya. Tentukan suku ke-20, berarti mencari U20.
Pertama kita tulis rumusnya dulu, rumus UN kayak tadi. Kemudian ini ada U3, ada U8. Biasakan tulis yang besar dulu, yang U8. Gini. Nah, kita kan punya U8, N-nya kita ganti 8. Nanti UN jadi U8, N yang di dalam kurung ini kita ganti 8. Kemudian kita tulis yang U3, berarti N-nya kita ganti 3. Ini ya, sama, cuman ini N-nya ganti 8, kalau yang ini N-nya diganti 3. Kemudian yang atas, yang U8, kita juga punya U8 sama dengan 30. Berarti U8-nya ini kita ganti dengan 30. Berarti 30 sama dengan A ditambah 7B. 7B ini dari mana? Nih, di dalam kurung diperhatikan. Ini kan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 7 dikali B jadinya 7B. Kemudian yang bawah, yang U3 kita punya 10. Berarti sama dengan 10 sama dengan A ditambah 2B. 2B dari sini 3 dikurangi 1 dapatnya 2 kali B jadinya 2B. Kemudian kita udah dapat dua persamaan ini, kemudian dikurangi 30 kurangi 10 dapat 20, A kurangi A hilang, habis, tinggal 7B kurangi 2B jadinya 5B. Jadi dikurangi gini untuk menghilangkan salah satu variabel, dan yang hilang pasti variabel A. Kemudian tinggal dihitung B sama dengan 4. Ini juga materi kelas 7 ya, persamaan 5B, 5 kali B perkalian, berarti 5 nya dipindah ke ruas kiri jadi pembagian, berarti 20 dibagi 5 dapatnya 4. Kemudian setelah dapat B kita mencari A. Ini perhatikan persamaan 2 ini, 30 sama dengan sama 10 sama dengan. Biasakan ambil yang kecil, jadi kita ambil yang bawah, yang 10 sama dengan A plus 2B, kita tulis di sini. Kemudian kita masukkan nilai B sama dengan 4 ke persamaan ini. B-nya kita ganti 4. Jadi 10 sama dengan A tambah 2 kali 4. Terus 8 ini karena positif pindah ke ruas kiri, berarti dia jadi negatif. Berarti 10 dikurangi 8 ketemu A sama dengan 2. Setelah ketemu A, ketemu B, baru kita mencari suku ke 20. Nih, tulis ulang lagi rumusnya. Karena mencari suku ke 20 berarti UN-nya kita ganti U20. A-nya ini kita ganti 2, B-nya kita ganti 4 karena udah dapat A sama B-nya di sini. Kemudian tinggal dihitung biasa kayak nomor 2 tadi ya. Yang di dalam kurung dihitung dulu biar lebih mudah. Tinggal dikali hasilnya, kemudian ditambah. Ketemu U20 sama dengan 78. Ini agak panjang ya, kalau nomor 2 kan A-nya udah ada, B-nya udah ada. Tapi kalau di nomor 3 ini A sama B-nya kalian harus cari dulu. Ada cara lain untuk nyari B. Ini rumus hasil otak-atik sendiri, dapat rumus seperti ini. B sama dengan ini bunyinya, nanti dibaca sendiri. Maksudnya gini, ini ada U besar sama U kecil. Lihat angka ini, ada U3 sama U8. Angkanya ini kan lebih besar yang 8 ya, 8 sama 3 lebih besar yang 8, berarti sama aja U8 dikurangi U3. Ini U8 dikurangi U3, maksudnya N besar N kecil. N itu angka yang kecilnya ini 3 sama 8, dia kan lebih besar 8, berarti per 8 dikurangi 3. Masukkan U8 sama dengan 30, berarti 30 dikurangi 10 karena U3 nya 10, tinggal dibagi 5. B sama dengan 20 per 5 sama dengan 4, sama nilai B nya ini. Jadi mencari B nya ada dua cara, pilih sembarang ya, boleh yang cara ini yang sebelah kiri yang pertama tadi, boleh juga cara yang ini. Tapi ini hati-hati harus hafal kalau pakai rumus gini. Untuk nyari A-nya sama, setelah ketemu B, nyari A-nya sama, kemudian nyari U20-nya juga sama. Nanti kalau ini kan agak panjang, kalau masih belum paham silahkan diulang-ulang terus ya videonya. Lanjut ke soal nomor 4.
Nah, ini soal cerita. Langkah soal cerita yang pertama, kalian buat dulu barisan bilangannya. Ini kan dalam bentuk cerita, kalian buat dalam bentuk barisan bilangan. Kita baca dulu soalnya. Di sebuah aula terdapat beberapa baris kursi. Paling depan terdapat 8. Nanti yang paling depan 8, kedua 13, ketiga 18, dan membentuk barisan aritmatika. Berarti barisan bilangannya 8, 13, 18, dan seterusnya. Nah, kalian harus bisa buat ini dulu. Kalau ini udah bisa dibuat, tinggal tulis A-nya berapa, 8, B-nya berapa, 5. Kalau udah gini kan lebih mudah. Jadi ingat sekali lagi, kalau soal cerita, langkah pertama buat barisan bilangannya dulu. Kemudian baru mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Pertanyaannya ini tentukan banyak kursi pada baris ke-20, berarti mencari U20. Jadi ya, kalau udah seperti ini kan mudah, tinggal masukkan ke rumus. Mencari U20 berarti UN-nya diganti U20, A-nya diganti 8, B-nya diganti 5, N-nya diganti 20. Yang di dalam kurung dihitung dulu. Ketemu U20 103. Jadi banyak kursi pada baris ke-20 adalah 103 kursi. Sekali lagi ya, kalau mengerjakan soal cerita, buat barisannya dulu biar mudah menentukan A sama B-nya. Lanjut ke soal nomor 5. Terakhir ini. Nah, ini seperti soal cerita, tapi tampilan barisannya dalam bentuk gambar gini. Biasanya soal ini tuh kalau dites keluar di soal nomor 1. Hampir setiap tahun selalu soal nomor 1 itu seperti ini ya. Sama kayak soal cerita, langkahnya gambar ini buat dalam bentuk barisan angka. Ini disusun menggunakan lidi. Maksudnya gini, setiap satu garis ini itu berarti satu lidi. Berarti pola yang pertama ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 lidi. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 7 lidi. Kemudian dibuat barisan bilangannya jadinya 4, 7, 10. Ini yang ketiga ini ada 10 lidi. Perhatikan ini dulu. Lihat kursornya ya. Banyak lidi pada yang pola kedua ini. Dari paling kiri ke paling kanan ini jangan dihitung 1 lidi ya. Dari sini sampai ke sini jangan 1 lidi. 1 lidinya itu segini. Ini sampai tengah ini 1. Terus tengah sampai kanan ini juga 1 lagi. Berarti yang bawah ini ada 2. Yang ini yang bawah ada 3. Nah, jadi ketemu barisan bilangannya 4, 7, 10. Kemudian cek ini aritmatika atau bukan, karena di soal nggak ada tulisan ini aritmatika. 4 ke 7 bertambah 3, 7 ke 10 juga bertambah 3. Berarti otomatis ini dia barisan aritmatika. Tulis A-nya 4, B-nya jelas 3 ya. Ini 4 ke 7 nambah 3. Pertanyaannya, banyak lidi pada pola ke 100, berarti sama aja mencari suku ke 100 atau U100. Kalau udah seperti ini kan udah sama kayak soal nomor 2, soal nomor 4 tadi juga sama kayak gini ya. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Mana rumusnya? Nah, ini mencari U100, A-nya tinggal dimasukkan 4, B-nya masukkan 3, N-nya tinggal diganti 100. Tinggal dihitung biasa. Dikurangi dulu yang di dalam kurung, kemudian dikalikan, dijumlah, ketemu. Jadi banyak lidi pada pola ke 100 adalah 301 lidi. Selesai barisan aritmatika. Kurang lebih soalnya jenis-jenisnya seperti ini. Paling ya hanya ganti angka-angkanya aja ya. Untuk aritmatika selesai. Habis ini masuk ke video berikutnya, video tentang barisan geometri, tapi di beda video aja biar filenya nggak terlalu besar.
Sekali lagi, kalau belum paham, diulas-ulas terus videonya, jangan bosan nonton videonya ya. Dan selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, nggak usah keluar-keluar rumah kalau memang nggak penting-penting banget ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.